guys, this is Veronica. So, di video kali ini aku bakal ngejelasin lagi tentang perpustakaan. Karena buat yang udah nonton video sebelumnya, di situ aku juga menjelasin perpustakaan, tapi dengan beda konsep. Nah, kalau di video sebelumnya aku ngejelasin definisinya, tujuannya, sejarah dari perpustakaan. Nah, kalau di video ini aku bakal ngejelasin tentang apa sih dampak dan efek dari orang datang ke perpustakaan itu. Sebelum kita mengetahui apa aja dampaknya, nah aku ulangi lagi pengertiannya dulu ya, biar kalian lebih paham. Kita, termasuk keluarga aku, orang sekitar aku, memikir perpustakaan itu adalah tempat kumpulan buku, koleksi buku gitu. Dan masyarakat awam pun kayak udah di mindset gitu loh, kalau perpustakaan itu adalah tempat koleksi buku yang berak-rak, aroma buku tua, kumpulan buku tua, buku-buku non-fiksi yang gak menyenangkan, tempat yang membosankan, atau tempat para berkumpul kutu buku. Seperti udah di mindset seperti itu. Mungkin di keluarga kalian juga berpikir kalau perpustakaan itu sama dengan yang dipikir dengan keluargaku. Nah, padahal sebenarnya perpustakaan itu bukan hanya tentang buku. Walaupun gak salah juga kalau misalnya ada yang bilang perpustakaan itu adalah tempat koleksi buku, karena definisi perpustakaan pun ada yang ada yang seperti ini. Perpustakaan adalah koleksi atau kumpulan buku milik pribadi atau kelompok, bisa perorangan atau kelompok. Nah, nggak salah juga kan kalau koleksi buku, tapi definisi lainnya juga ada. Nah, sementara pengertian lainnya, perpustakaan itu adalah tempat koleksi yang menyimpan informasi tercetak atau terekam. Bedanya perpustakaan dengan museum apa? Kan itu sama-sama menyimpan informasi. Walaupun persamaannya itu adalah menyimpan informasi atau koleksi informasi, tapi media yang mereka simpan itu berbeda. Kalau perpustakaan, media yang disimpan atau informasi yang dia simpan adalah yang tercetak dan yang terekam. Nah, kalau museum, informasi yang disimpan atau yang dikoleksi itu tidak tercetak atau tidak terekam, berupa artefak gitu. Peninggalan zaman dulu itu bisa disimpan di museum. Tidak ada orang menyimpan koleksi buku di museum, karena itu bakal larinya ke perpustakaan. So, udah tahu kan beda dari perpustakaan dan museum. Persamaannya, mereka sama menyimpan koleksi yang informasi, yang informatif gitu. Nah, bagaimana manfaat, apa dampak dari datangnya kita ke perpustakaan atau seorang pemustaka datang ke perpustakaan, apa aja manfaatnya? Nah, kalian tahu nggak sih kalau seorang yang datang ke perpustakaan itu bisa menjadi penyalur dari perubahan dunia atau perubahan membantu kemajuan negara? Kalian mau nggak sih jadi superhero? Nah, perpustakaan dan pustakawan itu adalah agent of the change, agen perubahan. Kenapa bisa dibilang orang yang datang ke perpustakaan itu agent of the change atau penyalur dari perubahan? Seperti ini, perpustakaan dan pemustaka itu disebut agent of the change. Agen. Kalian pasti udah tahu kan kalau perpustakaan itu adalah sumber informasi, salah satu informasi atau tempat informasi yang penting. Karena kalau tidak ada perpustakaan, informasi biasanya dapat seperti hoax gitu, banyak hoax gitu. Karena misalnya kalau kita mengerjakan tugas pun kuliah, kita perlu ke perpustakaan untuk melihat referensi bukunya. Ibaratnya gini, kalau kita misalnya melakukan transaksi jual beli, kita sebagai penjual, untuk membeli atau ngestok barang, kita pasti datang ke supplier, ke agennya, untuk mendapatkan barang yang kita inginkan.
Nah, keuntungannya kita bisa membeli barang lebih murah, atau saat kita jual itu kita mendapatkan keuntungan, dan orang yang membelinya pun mendapat manfaat. Kita pun mendapat manfaatnya. Dan itu disebut agen atau distributornya, seperti itu. Nah, kalau di perpustakaan, kenapa perpustakaan dan pemustaka disebut agent of the change? Karena perpustakaan itu salah satu sumber informasi. Pemustaka juga sumber informasi. So, kita tahu kalau agen itu adalah sumber. Nah, perpustakaan dan pemustaka adalah sumbernya. Nah, siapa yang datang? Pemustakanya. Yang datang ke perpustakaan, pemustakanya, dan mendapatkan informasi, itulah disebut perubahan. Manfaatnya apa? Dia mendapat informasi dan dapat menyalurkannya ke orang-orang. Kenapa bisa jadi perubahan? Karena perpustakaan dan pustakawan itu adalah sumber informasi. Jadi mengapa harus seorang pustakawan itu orang yang profesional? Karena mereka harus menjadi sumber informasi. Nah, mereka itu agen, menyediakan sumbernya atau wadahnya informasi. Nah, siapa yang diharapkan oleh agen? Yang diharapkan oleh agen adalah masyarakatnya atau pemustaka. Apa yang diharapkan oleh agen? Apa yang diharapkan oleh perpustakaan atau pemustaka untuk yang datang ke perpustakaan? Mereka mendapatkan informasi karena mereka adalah sumber informasi. Nah, yang diharapkan datang itu masyarakatnya dan pemustaka. Tujuannya untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya kita dapat informasi dari sumbernya langsung, berarti kita udah meningkatkan cara berpikir kita yang anti hoax gitu. Kalau misalnya kita hanya mencari informasi sepihak atau informasi yang sembarangan, kita akan mudah terpengaruh oleh hoax. Jadi kalau misalnya kita mendatangi langsung sumbernya, kita akan mendapatkan informasi yang valid. Nah, karena perpustakaan itu adalah sumbernya, agent of the change. Agent of the change ini akan menjadi perubahan bagi negara. Nah, berarti masyarakat atau pemustaka yang datang ke perpustakaan itu bisa menjadi superhero untuk negaranya. Keren bukan? Bukan hanya sembarangan datang ke perpustakaan itu, bukan hanya untuk kutu buku. Bagi kita, karena dengan kita berkunjung ke perpustakaan, kita dapat membantu lebih maju, membantu memajukan bangsa kita, memajukan sebuah negara. Karena sebuah negara itu ditentukan maju, atau contohnya negara-negara maju, mereka dilihat dari masyarakat yang mempunyai minat baca yang tinggi, suka literasi, berpikiran luas, anti hoax. Mereka lebih menyukai berita yang valid dari sumbernya, bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya gosip, mendengar gosip aja. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Indonesia itu termasuk negara yang cepat termakan hoax, karena masyarakatnya itu gak mau datang ke sumbernya atau mencari ke sumbernya. Untuk mendapatkan informasi, mereka hanya mendengar bisik-bisik aja. Nah, kalau misalnya kita datang ke perpustakaan, berarti kita bisa menjadi penyalur agent of the change. Kita bisa menjadi superhero untuk negara kita. So, apa lagi yang ditunggu? Apalagi saat ini kita udah di era modern, serba digital semua. Bagi yang sibuk dengan pekerjaan atau banyak, kalian punya gadget untuk bisa melihat perpustakaan, bukan hanya datang ke konvensionalnya. Kalian bisa buka di smartphone kalian. Ada perpustakaan digital, di situ kalian juga bisa meminjam buku dan mendapatkan informasi yang valid. Tapi kalau menurut aku, kalian lebih baik datang ke perpustakaan langsung kalau punya waktu luang. Karena kalau kita bisanya membaca hanya dari internet, hanya scroll aja, itu biasanya kita nggak leluasa dalam membaca. Kalau misalnya kita membaca dari buku langsung atau buku konvensional, itu seperti lebih mendalam. Sama kayak difilmkan film Harry Potter. Mantra ini gunanya.
tapi nggak dijelaskan secara mendalam. Nah, di novelnya itu dijelaskan mantra ini dari apa, inilah akibatnya. Kayak di buku itu lebih dijelasin definisi mendalamnya. Jadi lebih bagus yang mendalam kan. Efeknya pun kita jadi lebih tahu apa maksud dari informasi yang kita tuju. Perpustakaan saat ini pun sudah berbeda seperti yang zaman dulu. Karena perpustakaan zaman dulu untuk mencari buku kita melihat satu-satu, cuman melihat logonya aja. Kayak ini koleksi buku ini. Kalau sekarang kita bisa melihat hanya dengan program. Kita mau lihat buku ini, kita mau butuh buku ini, tinggal ketik langsung datang. Maksudnya bukan datang sih, maksudnya langsung keluar buku yang kita inginkan ada di loker ini atau di rak ini. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Untuk meminjamnya pun biasa kalau perpustakaan sekarang beberapa perpustakaan itu meminjamnya menggunakan kartu, nggak ditulis lagi, jadi lebih modern gitu ya guys. Banyak perpustakaan yang menggunakan fasilitas wifi dan internet, atau juga ada yang komputer, ada komputernya. Jadi fasilitasnya pun udah bagus. Apa salahnya kalau kita nggak datang berkunjung ke situ kan? Terus fasilitasnya udah bagus, nuansanya pun perpustakaan sekarang jauh lebih bagus dan menyenangkan dari perpustakaan dulu. Kalau dulu kan kayak apa adanya aja. Kalau sekarang fasilitasnya pun lengkap dan struktur bangunannya pun juga bagus. Jadi kita jadi lebih betah datang ke perpustakaan dan berlama-lama di situ. So, apalagi tunggu. Jangan lupa datang ke perpustakaan, guys, kalau misalnya ada waktu, karena dengan kalian berkunjung ke perpustakaan, kalian dapat membantu kemajuan negara kalian. Kalau misalnya kalian sering datang, perpustakaan pun pasti lebih banyak menambah koleksi bukunya. Lebih kalau misalnya banyak pengunjung, perubahannya pun semakin maju. Kalau misalnya kalian semakin menurun, semakin malas, itu pasti kayak biasa-biasa aja, normal. Kalau pengunjungnya banyak, pasti dibikin perubahan di situ. Sama kayak perpustakaan yang di luar negeri, karena pengunjungnya banyak dan itu renovasinya terus-menerus dan koleksi bukunya selalu bertambah dan diganti. Cara lain untuk menambah minat baca kalian itu, setidaknya kalian baca buku apa aja, terserah buku apa aja, 5 menit aja. Berapa halaman itu, misalnya 10 halaman, pokoknya 5 menit aja dalam satu hari. Setiap hari tapi kalian ulang-ulang. Karena kalau misalnya 5 menit itu gak bisa kalian kerjain, padahal kalian bisa scroll handphone, scroll Instagram, setiap hari scroll TikTok. Kalian bisa setiap hari, kadang 24 jam. Nah, untuk 5 menit aja itu sangat berguna dan manfaatnya besar, guys. Karena dulu ini sistem dipakai di sekolah aku, sistem literasi yang diterapkan sebelum pelajaran dimulai pagi-pagi. Mungkin di sekolah kalian juga ada yang pakai seperti itu, dan itu berguna banget, guys. Setidaknya kita menambah bacaan kita. Nah, tapi yang waktu aku sekolah itu baca buku selain buku pelajaran, jadi kalian bebas mau baca buku apa aja. So, kalian sekarang udah tahu kan apa dampak dan manfaatnya kalian berkunjung ke perpustakaan dan mencari informasi yang valid dari perpustakaan. Itu berdampak besar bagi pribadi dan bagi negara. Bagi orang lain pun juga berdampak besar. Semua ada manfaatnya asal kita kerjakan itu baik. Cukup sekian video saya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang, atau ada kata-kata yang salah, atau kata-kata yang gak masuk di akal, saya minta maaf. Kalian boleh komen di bawah, kritik dan saran yang membangun, aku terima banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.